Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Bobby Renaldo dengan NIM 0805118181823012 dari kelas B. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Unmanned Aerial Vehicle atau UAV, mata kuliah praktikum penginderaan jauh. Adapun subbahasan yang akan dibahas yaitu sejarah UAV, pengertian dan pengenalan UAV, macam-macam UAV, dan akuisisi data dengan UAV. Selanjutnya, sejarah singkat UAV. Sebelum dikenal dengan istilah drone atau UAV, maka digunakanlah istilah pesawat model remote control untuk menyebut pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak atau UAV ini menjadi populer di kalangan masyarakat berkat banyaknya foto maupun video footage dalam menangkap momen sinematik. Dalam istilah dunia militer, pesawat tanpa awak lebih dikenal sebagai UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Pesawat ini dikendalikan dari suatu pangkalan untuk melaksanakan misi tertentu dengan bermodalkan teknologi canggih yang terpasang di dalam pesawat. Di Indonesia, drone mulai berkembang cukup pesat. Perkembangan drone di Indonesia dipelopori antara lain oleh LAPAN dan juga BPPT. Selain dikenal sebagai UAV, masih banyak istilah yang digunakan untuk penyebutannya, yaitu diantaranya WTA, wahana tanpa awak, PUTA, pesawat udara tanpa awak, PUNA, pesawat udara nirawak, PNA, pesawat nirawak, PTTA, pesawat tempur tanpa awak, UAV, Unmanned Aerial Vehicle, UAS, Unmanned Aircraft System, RPAS, Remote Pilot Aircraft System, UCAF, Unmanned Combat Aerial Vehicles, RPAF, Remote Pilot Aerial Vehicle. Selanjutnya, pengertian dan pengenalan UAV. UAV adalah pesawat yang terbang tanpa operator di dalamnya dan dapat terbang secara autonomus dengan mengolah data. UAV dapat dikendalikan secara manual melalui radio kontrol atau secara otomatis dengan mengolah data sensor sehingga dapat terbang sesuai dengan keperluan pengguna. Secara umum, pembagian jenis UAV dilakukan menurut posisi sayap dan sumber tenaga pesawat. 1. Jenis UAV berdasarkan posisi sayap terbagi dalam 3 bagian, meliputi high wing, middle wing, dan low wing. Jenis pesawat berdasarkan sumber tenaga penggerak propeller, yaitu combustion engine, yaitu sumber tenaga pesawat menggunakan pembakaran bahan bakar cair pada engine. Kemudian elektrik, sumber tenaga pesawat menggunakan suplai daya dari baterai. Dasar pergerakan pesawat. UAV memiliki 6 derajat kebebasan pergerakan di udara, meliputi sumbu longitudinal, vertikal, dan lateral. Titik pertemuan sumbu-sumbu tersebut merupakan CG, Center of Gravity, dalam kestabilan dan manuver pesawat. Manuver yang dilakukan antara lain rolling atau gerak pesawat terhadap sumbu longitudinal dengan menggunakan aileron. Kedua, pitching, gerak pesawat terhadap sumbu lateral dengan menggunakan elevator. Yang ketiga, yawing, gerak pesawat terhadap sumbu vertikal dengan menggunakan rudal. Baik, selanjutnya yaitu tahap akuisisi data dengan UAV. Pada tahapan akuisisi data menggunakan UAV dibagi menjadi 3 tahapan besar, yaitu tahapan persiapan, selanjutnya perekaman dan pemotretan data, dan pengolahan data pada foto. Nah, untuk tahapan persiapan, biasanya yaitu dilakukan persiapan alat yang akan digunakan, mulai dari perancangan, penyediaan baterai, dan sumber daya untuk mempersiapkan alat yang digunakan, baik itu UAV dan lainnya. Selanjutnya, untuk tahap perekaman dan pemotretan, yaitu dilakukan pada uji lapangan, di mana setelah menentukan titik lokasi yang akan direkam, maka selanjutnya itu melakukan perekaman dan pemotretan data melalui UAV. Nah, setelah melakukan proses perekaman dan pemotretan data,
hasil yang didapatkan akan diolah nantinya, yaitu pada proses pengolahan data foto. Nantinya, pada proses pengolahan data foto dapat diolah menggunakan software-software tertentu, di mana nantinya akan dapat menghasilkan foto udara dalam bentuk 2D maupun 3D. More information, mari kita simak video berikut. Search Project of PT Jaya Sakti Mandiri Unggul JSM. Baik, selanjutnya kita dapat melihat salah satu penerbangan UAV aerial mapping UAV untuk melakukan pemetaan terhadap suatu daerah. Dapat kita lihat bahwasannya UAV ini melakukan pemetaan dari jarak jauh dengan resolusi yang tinggi. Pada proses perekaman dapat dilakukan digitasi atau penentuan titik track terlebih dahulu dari UAV. Dengan kecepatan yang tinggi, proses perekaman dapat menghasilkan data yang terbilang cukup akurat. UAV diterbangkan di areal terbuka yang terhindar dari gangguan-gangguan di sekitarnya, seperti bangunan-bangunan tinggi maupun pohon-pohon yang dapat menghalangi kerja UAV. Dapat kita lihat cara kerja dari UAV ini adalah mengikuti lintasan yang sudah dibuat oleh pengguna sebelumnya. Hasil dari perekaman nantinya akan diolah dengan menggunakan software-software tertentu yang akan menghasilkan peta 2D maupun 3D. Data hasil perekaman dari UAV memiliki akurasi dan tingkat resolusi yang tinggi. Baik, cukup sekian penjelasan video pada kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini, baik dari tutur kata dan informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.